Perkenalkan, nama saya Rendianus Bekendek. Di sini saya akan menjelaskan tentang osilasi pegas F2. Kita masuk ke abstraknya. Gerak olisasi yang diberikan oleh sistem pegas massa dimodelkan secara sederhana dalam bentuk persamaan diferensial bisa orde 2. Pengkonstruksian model sistem pegas massa dilakukan dengan menerapkan hukum 2 Newton. Gaya yang bekerja pada sistem pegas massa adalah gaya berat beban, gaya puli pegas yang mengikuti hukum Hooke, gaya redaman, dan gaya luar. Kita masuk ke dalam latar belakangnya. Osilisasi merupakan suatu bentuk gerak benda yang sering kita jumpai gejalanya. Salah satu contohnya seperti balok yang digantungkan pada sebuah pegas, senar gitar yang dipetik. Dalam osilisasi ada benda yang melakukan getaran bolak-balik menurut lintasan titik yang tertentu, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu gerak bolak-balik menurut lintasan titik tertentu adalah T satuan sekon. Dan osilisasi harmonik teredam juga bisa menjadi penyebab amplitudo osilisasi berkurang secara perlahan, dapat berupa gaya gesek udara maupun faktor internal pada sistem. Persamaan gerak olisasi dapat diturunkan dari dua buah hukum gerak, yaitu hukum 2 Newton, dan pegas akan menjadi salah satu contoh. Jika tidak tertarik atau tertekan, maka simpangan benda adalah 0. Benda dalam titik keseimbangan. Jika pegas tertarik, maka terdapat simpangan benda dalam kurungnya bernilai positif. Hukum Hooke menyatakan bahwa besaran gaya yang mengakibatkan perubahan bentuk panjang pegas sebanding dengan perubahan bentuk panjang pegas, asalkan batas kelentingannya tidak melampaui. Kita masuk ke dalam tujuan dan permasalahannya, di mana tujuannya itu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua, menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Terus adapun permasalahan di sini yaitu bagaimana menentukan tetapan pegas dalam melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani, dan bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Kita masuk ke dalam dasar teori. Gerak harmonik sederhana atau dalam kurung GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi kesetimbangannya yang disebabkan oleh adanya gaya pemuli seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulihan. Dalam kurungnya ditandai dengan tanda tanya. Gerak osilisasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan M kali A minus K kali X sama dengan M D kuadrat X per dt kuadrat, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas. Persamaan ini dinyatakan hubungan X dan T dalam kurung posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Jika kita ingin mencari solusinya, artinya kita ingin mencari suatu fungsi yang menyatakan kedudukan benda dan memenuhi persamaan diferensial di atas. Jelas bahwa X adalah fungsi waktu bila diturunkan 2 kali. Terhadap T akan menghasilkan percepatan dalam kurung A. Solusi umum dari persamaan diferensial di atas ialah W sama dengan akar kuadrat K per M X dalam kurung T sama dengan A cos dalam kurung WT per P. Dan periode pegas dapat dihitung dengan persamaan berikut. T sama dengan 2pi per W atau omega sama dengan 2pi akar kuadrat M per K. Jika suatu beban yang telah terukur masanya digantungkan pada pegas secara vertikal, lalu digetarkan dan dihitung periode getarannya, maka konstanta pegas tersebut dapat dihitung. Ketelitian yang lebih tinggi dapat diperoleh bila percobaan seperti ini dilakukan berulang-ulang untuk beban yang berbeda-beda. Adapun metode praktikumnya yaitu yang pertama kita buka
link path projection projectile motion simulation. Yang kedua, kita klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik 0 sekitar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat, berikan redaman dan pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Yang kelima, pilih slow dan displacement natural range. Yang keenam, untuk mengubah massa, gunakan bilah gesek di bagian atas atau variasi massa adalah sesuai instruksi. Atur nilai massanya sebelum menempatkannya pada pegas. Yang ketujuh, gantungkan benda pada pegas lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Dan yang kedelapan, catat waktu yang diperlukan untuk 10,20 dan 30 getaran petunjuk kesalahan amplitudo kesimpangan sebaik hampir sama selama getaran. Dan adapun kesimpulan dan saran di sini itu gimana kesimpulannya? Jika semakin besar massa beban yang diberikan pada pegas, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan pegas untuk melakukan getaran sehingga periode yang dihasilkannya semakin besar. Dan jika suatu proses yang diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang. Jika dilepas akan seperti semula. Dan yang ketiga, dari persamaan elastisitas pegas nilai dari konstanta K dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan K dikali V apabila perpanjangan X dan gaya F diketahui. Dan adapun saran di sini yaitu sebaiknya sebelum memulai praktikum diharapkan membaca modul yang telah diberikan agar paham saat melakukan praktikum. Dan penulis mengharap kritikan dan saran dalam penulisan laporan agar dapat lebih baik di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya. Maaf jika ada satu kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.